Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Cantika Widya Afisa. Nah, sekarang kita masih membahas Cisco CCNA 200-301 part 2. Sekarang kita sudah berada di bab 4 ya teman-teman. Nah, di sini pada bab 4 itu kita akan membahas tentang dynamic routing EIGRP. Nah, di sini ada beberapa materi di mana di dalamnya itu ada pengenalan dynamic routing, setup topologi 2 router, konsep static routing vs dynamic routing, konfigurasi EIGRP 2 router, setup topologi 3 router, konfigurasi EIGRP 3 router, konfigurasi EIGRP VLAN, dan setup topologi VLAN. Oke, sekarang kita langsung saja untuk pengenalan dynamic routing. Oke, teman-teman. Jadi di sini untuk EIGRP itu disebut juga dengan dynamic routing. Nah, di sini untuk static routing itu kita konfigurasi secara manual ya, teman-teman. Nah, sedangkan untuk dynamic routing itu secara auto. Nah, di sini misalkan jika networknya itu berkembang, di sini misalkan kita akan tambahkan lagi routernya di sini ya teman-teman. Nah, jadi jika kita menggunakan static routing itu kita akan mengkonfigurasinya juga di router 1, router 2, dan juga router 3. Tetapi jika kita menggunakan dynamic routing, itu kita hanya konfigurasi di router yang baru, yaitu router 4 saja. Oke teman-teman, di sini kita akan setup topologi 2 router. Di sini kita akan tambahkan 2 router dan 2 PC. Oke, ini ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan sambungkan kabelnya. Oke, kemudian kita akan bagi untuk IP-IP-nya. Di sini untuk PC1 IP-nya yaitu 192.168.10.2, dan ini untuk yang PC2 192.168.10.20.2. Kemudian di sini untuk IP gateway-nya di sini 20.1/24, dan kemudian di sini untuk gateway yang mengarah ke PC1 yaitu 10.1/24. Lalu di sini untuk IP yang sebagai penghubung di sini itu 10.10.10.1/24, dan yang ini 10.10.10.2/24. Oke, ini kurang /24 ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan konfigurasi IP-IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita akan konfigurasi di router 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan enable 0 terlebih dahulu. Kemudian di sini kita akan enablekan untuk interface gig 0/0 dan juga gig 0/1. Interface gig 0/0 sampai 1. Maaf teman-teman, ini kurang range. Oke, kemudian ini no shutdown. Oke. Kemudian di sini untuk yang
di router 2 juga, kita akan no shutdown terlebih dahulu. Interface range gig 0, size 0 sampai 1. Sama ya teman-teman. Di sini no shutdown. Oke. Sekarang sudah hijau semua. Nah, sekarang kita tinggal masukkan untuk IP address-nya. Di sini untuk yang router 1, di sini yang gig 0/1, interface gig 0/1. Sini IP address-nya yaitu 192.168.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian kita exit, kita masuk ke interface gig 2. Nah, di sini untuk IP-nya yaitu 10.10.10.1, kemudian subnet masknya 255.255.0. Oke. Lalu kita akan konfigurasi di router 2. Nah, di sini ini kita exit, kita masuk ke gig 0/1. IP add yaitu 192.168.20.1, kemudian subnet masknya. Lalu kita masuk ke gig 0/0. Di sini IP address-nya yaitu 10.10.10.2. Kemudian masukkan subnet masknya. Oke, di sini sudah ya teman-teman. Sekarang kita akan setting untuk IP di PC satunya. Di sini IP-nya 192.168.10.2. Kemudian gateway-nya 192.168.10.1. Lalu kita juga akan setting di PC 2. Nah, di sini 192.168.20.2, kemudian 192.168.20.1. Oke, di sini sudah kita setting ya teman-teman. Nah, sekarang jika PC 1 ingin terhubung dengan PC 2, itu pastinya tidak bisa ya teman-teman, karena IP di PC 2 itu belum terdaftar di router 1. Ini kita bisa cek. Do show IP root. Nah, di sini untuk yang 20.0 itu belum ada ya teman-teman. Dan juga sebaliknya, di sini di router 2 itu untuk yang IP 10.0 itu belum ada. Do show IP root. Nah, di sini untuk 10.0 itu belum ada. Maaf teman-teman, di sini untuk router 1 itu kita salah mengkonfigurasi ya teman-teman. Ini gig 2 seharusnya gig 0/0. Interface gig 0/0. Di sini IP add 10.10.10.1, kemudian subnet masknya. Oke, kita akan do show lagi. Oke, di sini untuk IP 10.10 sudah di table routing milik router 1. Oke teman-teman, jika sebelumnya kita itu menggunakan static routing, yaitu dengan memasukkan perintah IP root, kemudian network IP yang dituju, lalu
subnet mask, dan kemudian next hop atau jalurnya. Nah, sekarang jika dynamic routing itu kita menggunakan Advertise Connect Network. Nah, jadi di sini misalkan router 1 itu menggunakan Advertise Connect Network. Di sini artinya router 1 itu mempromosikan IP address yang dia punya. IP root yang dia punya ya, teman-teman, lebih tepatnya. Di sini kita perhatikan saja yang C ya, teman-teman, yaitu yang connected. Di sini router 1 itu memiliki IP 10.10.0 dan juga 192.168.10.0. Oke, ini kita copy ya, teman-teman. Nah, di sini ini adalah IP yang dimiliki oleh router 1. Router 1 juga memiliki IP 192.168.10.0/24. Nah, kemudian di sini untuk router 2 kita akan cek. Show IP root. Di sini kita perhatikan yang C saja ya, teman-teman. Nah, di sini untuk yang router 2 itu memiliki IP 10.10.0/24, kemudian memiliki IP 192.168.20.0/24. Nah, jadi di sini jika PC1 itu ingin terhubung ke PC2 ataupun sebaliknya, di sini misalkan router 1 itu melakukan Advertise Connect Network atau mempromosikan IP-nya ke router 2. Nah, kemudian router 2 akan melihat di tabel routingnya. Di sini router 2 itu sudah memiliki IP 10.10.10.0. Nah, tetapi router 2 itu belum memiliki IP 192.168.10.0. Nah, disinilah router 2 akan melakukan dynamic routing, di mana IP-nya itu adalah 192.168.10.0. Ini IP tujuannya ya, teman-teman, dan dengan jalurnya yaitu 10.10.10.1/24. Ataupun sebaliknya, teman-teman. Bisa di sini untuk router 2 yang melakukan Advertise Connect Network atau mempromosikan IP-nya, kemudian router 1 melihat di table routingnya. Nah, di sini router 1 belum ada IP 20.0. Jadi nanti router 1 akan melakukan dynamic routing. Oke, teman-teman, di sini kita akan konfigurasi dynamic routing. Nah, sebelum kita konfigurasi dynamic routing itu kita harus memilih terlebih dahulu protokolnya. Nah, di sini itu ada protokol RIP, dimana ini itu sudah jarang digunakan ya, teman-teman. Jadi ini no use. Kemudian di sini ada EIGRP, dimana ini itu digunakan untuk Cisco. Jadi untuk EIGRP itu digunakan khusus untuk switch sesama Cisco. Nah, kemudian di sini ada juga OSPF. OSPF itu open standar ya, teman. Jadi bisa digunakan untuk switch Cisco dan juga switch dari vendor lainnya. Itu kita bisa menggunakan OSPF. Nah, di sini juga ada BGP. Nah, BGP ini itu open standar juga ya, teman-teman. Tetapi
beda dengan OSPF dan beda juga dengan EGRP. Nanti untuk BGP kita akan bahas. Nah, sekarang kita akan melakukan dynamic routing ya teman-teman. Di sini kita ke router 1 terlebih dahulu. Enable const. Kemudian di sini kita ketikkan router EIGRP. Di sini kita tanda tanya ya teman-teman. Nah, di sini ada autonomous system number. Nah, di sini kita harus memilih angkanya ya teman-teman, dari 1 sampai 65.535. Di sini kita pilih 10 ya teman-teman. Nah, untuk autonomous system number itu harus sama teman-teman antar routernya, yaitu router 1 dan router 2 itu harus sama, EIGRP 10. Kemudian di sini kita enter. Lalu kita masukkan networknya. Jadi di sini kita masukkan network yang akan dipromosikan. Nah, di sini pada router 1 itu pada tabel rutenya itu ada 10.10.10.0. Di sini kita masukkan ya teman-teman 10.10.10.0. Kemudian ada juga 192.168.10.0. Di sini kita ketikkan network lagi. 192.168.10.0. Oke, kita enter. Nah, sekarang kita lanjut ke router yang kedua. Enable const, kemudian router EIGRP 10. Kemudian di sini kita masukkan networknya. Di sini pada table routing di router 2 itu terdapat IP network 10.10.10.0. Di sini kita masukkan terlebih dahulu ya teman-teman, 10.10.10.0. Kita enter. Nah, di sini terdapat peringatan teman-teman. Untuk IP network 10.10.0 itu sudah ada di router 1, yaitu ini dengan IP 10.10.10.1. Jadi ini sudah tetanggaan ya teman-teman. Jadi sudah ada. Kemudian di sini kita enter. Lalu di sini kita masukkan network lagi untuk IP ini 192.168.168.20.0. Kita enter. Oke, kemudian di sini kita akan do show IP route. Di sini untuk table routingnya sudah ada D teman-teman. D itu artinya EIGRP atau dynamic routing. Nah, di sini sudah ada IP 192.168.10, yaitu IP yang ada di table routingnya milik router 1. Di sini via 10.10.1 yaitu jalurnya ya teman-teman. Oke, kemudian di sini kita akan cek juga di router 1. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah terdapat D teman-teman, atau EIGRP atau dynamic routing. Di sini sudah ada IP yang ada di table routing di router 2. Di sini via 10.10.2 ya teman-teman, atau jalurnya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengirim pesan ya teman-teman. Di sini dari PC1 ke PC2. Oke, awal-awal pilot kita akan kirim lagi. Nah, successful. Jadi sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi dynamic routing. Oke teman-teman, di sini kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi dynamic routing menggunakan 3 router. Oke, ini kita hapus ya teman-teman. Nah, di sini kita akan tambahkan router dan juga PC. Sini router dan juga PC-nya. Oke. Lalu kita akan sambungkan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk IP-nya
Di sini untuk PC3 IP-nya yaitu 192.168.30.2/24. Kemudian di sini untuk gateway-nya yaitu 192.168.30.1/24. Kemudian di sini untuk IP penghubungnya ya teman-teman, di sini 20.20.20.1/24 dan yang ini 20.20.20.2/24. Ini untuk router 2 itu melakukan no shutdown pada gig 0/2. Gig 0/2. Ini no shutdown. Oke. Nah, kemudian di sini kita konfigurasi di router 3-nya. Ini kita no. Kemudian enable ganti. Lalu di sini kita akan masuk ke gig 0/0 dan 0/1 supaya no shutdown ya, teman-teman. Interface range gig 0/0 sampai 1, no shutdown. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian sekarang kita akan masuk ke gig 0/1. Interface gig 0/1 yang mengarah ke PC3 ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP-nya 192.168.30.1. Kemudian subnet masknya. Kemudian kita akan masuk ke gig 0/0 yang sebagai jalurnya. Interface gig 0/0, IP-nya yaitu 20.20.20.2. Kemudian 255.255.6. Oh iya teman-teman, di sini untuk yang router 2 kita juga akan konfigurasi IP untuk penghubungnya ya teman-teman, yaitu 20.20.1 IP rutenya. Jadi di sini IP at 20.20.20.1. Kemudian 255.255.0. Oke, kemudian di sini kita juga akan atur IP-nya di PC3. Di sini IP-nya 192.168.30.2, kemudian 192.168.30.1. Oke. Di sini kita sudah mengkonfigurasi IP-IP-nya ya, teman. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing. Nah, jadi di sini untuk yang router 3 juga akan melakukan advertise connect network atau mempromosikan networknya. Nah, di sini kita ketik router PIJRP, kemudian ini 10 ya teman, sama seperti router 1 dan router 2. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu ini teman-teman 20.20.0 dan juga .192.168.30.0. Oke, ini sudah ya teman-teman. Kemudian kita juga akan melakukannya di router 2. Router EIJRP 10. Di sini network 20.20.20.0. Nah, di sini terdapat peringatan bahwa 20.20.20.0 itu juga ada di router 3. Jadi sudah tetanggaan ya teman-teman. Nah, di sini untuk yang
dynamic routing itu kita hanya mengkonfigurasi 2 router saja. Jadi ini router 1 itu tidak perlu dikonfigurasi lagi. Tetapi jika kita menggunakan static routing itu kita mengkonfigurasi router satunya juga. Di sini kita bisa cek ya teman-teman untuk table routingnya. To show IP route. Nah, di sini sudah ditambahkan ya teman-teman untuk IP 20.0 itu yang dimiliki oleh router 2. Nah, ini untuk yang 10.0 itu otomatis masuk teman-teman karena yang router 1 itu sudah terhubung ke router 2. Jadi di sini untuk router 3 itu mempromosikan networknya ke router 2, kemudian router 2 itu menyalurkan network yang dipromosikan oleh router 3 ke router-router yang sudah terhubung dengan router 2. Oke, sekarang kita langsung saja teman-teman untuk mengirim paket ya teman-teman untuk cek di sini dari PC 2 ke PC 3. Oke, awal-awal pilot kita cek lagi. Nah, successful. Kemudian kita akan cek juga dari PC 1 ke PC 3. Oke, successful juga dari PC 1 ke PC 2. Oke, sekarang successful. Jadi sekarang kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi dynamic routing 3 router. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan menambahkan VLAN. Jadi nantinya itu untuk PC 1, 2, 3 itu supaya bisa terhubung dengan VLAN yang akan kita buat. Di sini kita akan tambahkan switch terlebih dahulu. Oke, di sini ya teman-teman. Kemudian kita akan tambahkan 2 PC. Di sini 1, 2. Oke, kita hubungkan. Di sini dari router ke switch, kemudian ke sini, dan di sini. Oke. Nah, di sini untuk namanya kita ubah ya teman-teman. Ini kita ganti PC 4. Kemudian di sini PC 5. Nah, jadi nantinya ini PC 4 itu akan menggunakan VLAN 40 dan PC 5 akan menggunakan VLAN 50. Oke, di sini untuk PC 4 itu kita akan menggunakan IP 192.168 40.2 size 24. Kemudian di sini untuk PC 5 itu IP-nya 50.2 size 24. Jadi ini kita tulis saja teman-teman untuk VLAN-nya. Di sini VLAN 40 dan di sini VLAN 50. Oke, sekarang kita akan konfigurasi di switch-nya. Di sini kita akan tambahkan VLAN-nya ya, teman-teman. Di sini kita tambahkan VLAN 40 dan juga tambahkan VLAN 50. Kemudian di sini kita masukkan untuk interface-nya. Di sini interface untuk VLAN 40 itu interface FA0/3. Di sini switch port, mode access, switch port access VLAN 40. Kemudian kita exit, kita masuk di FA0/2. Switch port mode access, switch port access VLAN 50. Oke, sudah ya teman-teman. Kemudian kita akan lakukan mode terang ke router teman-teman. Jadi di sini kita exit. Untuk ke router itu interface FA0/1. Di sini switch port mode terang. Oke. Kemudian di sini di router kita aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman untuk interface-nya. Di sini interface kick
0/2 no shutdown. Oke. Sekarang sudah ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kita akan membuat sub interface-nya ya teman-teman. Di sini kita exit. Kita buat interface gig 0/2.40. Kemudian di sini encapsulation .1q 40. Kemudian kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.40.1, kemudian subnet masknya. Oke. Kemudian kita juga akan buat yang 50 ya teman-teman. Encapsulation .1q 50. Kemudian kita masukkan IP-nya 192.168.50.1, kemudian subnet masknya. Oke. Kemudian di sini kita atur di PC-nya. Di sini untuk PC 4 192.168.40.2 dan 192.168.40.1. Oke, kemudian di sini di PC 5 untuk IP-nya yaitu 192.168.50.2. Kemudian di sini 192.168.50.1. Oke, sekarang kita akan coba ping antar VLAN ya teman-teman, VLAN 40 dan VLAN 50. Oke, awal-awal pilot kita akan coba lagi. Nah, sudah successful. Oke teman-teman, di sini kita akan konfigurasi dynamic routing-nya. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing itu kita konfigurasi di router ya teman-teman, bukan di switch. Jadi ini kita masuk ke router 3. Kemudian di sini router GRP 10. Kemudian di sini kita masukkan IP network milik VLAN 40 dan juga VLAN 50. Karena untuk IP network VLAN 40 dan VLAN 50 itu sudah kita konfigurasi di dalam router 3. Ini 192.168.40.0. Nah, di sini network. Kemudian kita tulis lagi network 192.168.50.0. Oke, kita enter. Nah, sudah teman-teman. Di sini kita akan coba cek do show IP route. Nah, di sini bisa teman perhatikan pada router 3 itu sudah terdapat IP 50.0, 40.0, kemudian 30.0, 20.0 dan 10.0. Sekarang kita akan cek juga di router 2. Show IP route. Di sini pada router 2 itu sudah terdapat IP 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan 10.0. Sekarang kita cek juga di router 1. Show IP route. Di sini pada router 1 juga sudah terdapat IP 50.0, 40.0, 30.0, 20.0 dan juga 10.0. Nah, sekarang kita akan coba ping ya teman-teman. Di sini kita coba dari PC 3 ke PC
4. Oke, successful. PC 3 ke PC 5, successful. Dari PC 2 ke PC 4, oke, successful juga. Kemudian dari PC 2 ke PC 5, successful. PC 1 ke PC 4, successful. PC 1 ke PC 5. Oke, sudah successful semua ya teman-teman. Di sini kita sudah berhasil untuk melakukan konfigurasi dynamic routing dengan adanya VLAN. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata ketika menjelaskan. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.